wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulistiani, calon guru penggerak angkatan 4 dari SDN Bulusari 1, Tarokan, Kabupaten Kediri. Di akhir modul 1.4 ini, saya mempunyai aksi berbagi berupa pengimbasan budaya positif dan pemaparan hasil aksi nyata tentang membiasakan budaya positif melalui literasi berbicara dua bahasa. Bagaimana aksinya? Yuk kita ikuti kegiatannya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengikuti pengimbasan budaya positif yang sudah saya lakukan. Pertama-tama kita tahu dulu bahwa kita harus mewujudkan anak dengan merdeka belajar. Merdeka belajar itu apa, Bapak Ibu Guru? Merdeka belajar itu adalah memberi kebebasan pada anak untuk berinovasi, berkreasi secara mandiri di dalam proses belajar mengajar. Di dalam tujuan Merdeka Belajar ini nanti akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang seperti Bapak Ibu ketahui, profil pelajar Pancasila itu ada 6, yaitu yang satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, berpikiran kritis. Yang keenam, mandiri. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu dibutuhkan guru yang berkompeten, yang bisa berkolaborasi, berkontribusi kepada guru-guru yang lain, yaitu guru penggerak. Guru penggerak di sini mempunyai nilai dan peran guru penggerak. Kita akan mempelajari budaya positif, yaitu Bapak. Budaya positif ini nanti akan kita pelajari ada enam. Yang pertama yaitu perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Yang kedua, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal. Yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol guru. Yang keenam, segitiga restitusi. Jadi ini Pak Bu, ada 6 yang akan nanti kita bahas tentang budaya positif, yang berhubungan dengan budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma. Ini ada contoh kegiatan perubahan paradigma, yaitu tentang mengepalkan tangan. Di dalam tangan itu nanti ada suatu rahasia yang mungkin tidak diketahui oleh Bapak Ibu Guru semuanya. Nah, Bapak Ibu Guru semuanya ini nanti harus berusaha keras untuk membuka kepalan tangan itu. Ini bisa dipraktekkan ya Bapak Ibu, antara anak A dan B. Anak A itu sebagai teman, anak B itu sebagai Anda. Cobalah secari kertas, tuliskan beberapa suatu kata yang sangat berharga, yang sangat rahasia, lalu letakkan di dalam tangan Anda. Kemudian genggamlah erat-erat. Anak yang satunya itu nanti akan membujuk, akan mencoba merayu, bahkan menghardik temannya agar membuka tangannya. Tapi apa yang terjadi? Anak itu tidak akan membuka tangannya kalau dia sendiri tidak mengizinkannya. Jadi di sini bisa ditarik satu kesimpulan. Teori kontrol itu, anak tidak bisa dipaksa atau dikontrol oleh guru yang lain. Jadi anak sendiri itulah yang mengizinkan guru atau temannya mengontrol dirinya untuk membuka tangan. Terus berikutnya perubahan stimulus respon.
stimulus respon di sini. Kalau anak diberi stimulus, otomatis anak mesti merespon. Kalau anak diberi penghargaan, otomatis anak pasti senang. Nah itu biasanya itu anak mesti mendapat, itu seakan-akan anak terkontrol atau dikontrol oleh gurunya. Itu padahal kurang betul. Jadi guru itu tidak bisa mengontrol anak. Nah, dari situ kita telah salah konsep. Jadi stimulus respon ini kurang tepat. Akhirnya kita menggunakan teori kontrol. Yang sudah saya katakan tadi, teori kontrol itu nanti kan anak tidak bisa dikontrol dan juga tidak bisa dipaksa. Jadi dia sendirilah yang menginginkan untuk dikontrol orang lain atau dikontrol oleh gurunya. Ini ya. Guru mengontrol murid. Di sini guru itu seakan-akan bisa mengontrol murid. Padahal guru itu tidak bisa mengontrol murid. Yang bisa mengontrol murid yaitu dia sendiri. Terus yang berikutnya, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik dan saran atau membuat orang merasa bersalah itu adalah suatu mindset yang seakan-akan anak itu merasa bersalah, yang nantinya dia merasa dirinya itu tidak berharga, tidak berguna. Terus yang berikutnya, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif di sini yang dimaksud yaitu pujian. Kalau anak diberi pujian, itu seakan-akan efektif, padahal itu tidak efektif dan tidak bermanfaat. Karena apa? Di saat nanti anak tidak diberi pujian, dia otomatis tidak mau berusaha untuk belajar lagi. Berarti kurang efektif dan kurang bermanfaat. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu pemikiran paradigma, itu pemikiran stimulus responnya itu. Kalau orang dewasa itu punya hak untuk memaksa, padahal dia itu sebenarnya orang dewasa itu tidak mempunyai hak untuk memaksa. Karena apa? Kalau anak dipaksa, otomatis dia kadang itu sikapnya juga tidak akan menurut, kadang itu merasa sakit. Kalau merasa sakit, dia otomatis menciptakan hubungan yang rendah. Nah, ini tidak sesuai dengan teori kontrol. Makna disiplin yang berikutnya yaitu makna disiplin. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Mana asal dari kata ini itu berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya sendiri untuk menuju suatu tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum itu menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan adanya kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Teori motivasi perilaku manusia. Ini juga motivasi eksternal. Ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kesatu itu mengakibatkan motivasi eksternal. Dia akan berkata, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kadang-kadang ini berhubungan dengan aturan ya Pak. Kalau anak itu melanggar aturan, dia pasti merasa nanti akan cukup.
dia merasa tidak nyaman. Jadi dia akan berkata apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan aturan. Nah itu nanti ini mengakibatkan motivasi eksternal. Terus yang kedua, yaitu anak akan mendapatkan imbalan dari orang lain atau instruksi. Dia akan berkata apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan peraturan itu. Nah, kalau dia diiming-imingi dengan imbalan, itu nanti dia akan melakukan peraturan itu dengan baik. Itu berarti motivasi itu terjadi di luar diri anak karena ada imbalan itu ya orang. Terus yang ketiga, yaitu motivasi untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Dia akan bertanya pada dirinya sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan peraturan itu. Ya. Ini nanti terjadi atau timbul di dalam diri anak sendiri, yaitu motivasi internal, motivasi untuk melakukan perubahan tanpa adanya imbalan, tanpa takut adanya hukuman. Dia akan melakukan yang terbaik untuk dirinya sendiri, untuk memenuhi nilai-nilai kebajikan yang dia percayai. Nah ini timbul dari dalam diri siswa yang disebut dengan motivasi internal. Yang berikutnya yaitu merdeka. Merdeka itu maksudnya di sini tidak hanya terlepas dari perintah, tapi siswa itu harus cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Jadi siswa itu tidak harus diperintah untuk orang lain, tapi harus bisa memerintah dirinya sendiri. Itu yang dimaksud tadi ya, kontrol, mengontrol dirinya sendiri, memerintah dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri. Itu namanya merdeka. Jadi tidak ada paksaan dari orang lain. Yang berikutnya keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa dikatakan keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini yaitu nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati bersama. Itu nilai keyakinan kelas. Nilai keyakinan kelas itu timbul dari dalam diri siswa itu sendiri. Dan kalau anak tidak mematuhi keyakinan kelas, anak tidak akan mendapat hukuman. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu tujuannya untuk menertibkan anak, tapi di situ kalau peraturan itu biasanya ada sanksinya, ada konsekuensinya. Tapi kalau keyakinan kelas tidak ada. Jadi kalau anak melanggar itu nanti tidak ada hukumannya. Contohnya seperti ini. Mengapa ada peraturan harus menggunakan helm? Bisa mengendarai kendaraan roda 2. Itu suatu peraturan. Di dalam peraturan itu nanti ada keyakinan. Keyakinan apa yang akan kita peroleh? Yaitu untuk keselamatan. Jadi kalau kita menggunakan helm, itu keyakinannya untuk apa? Nilai-nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikannya yaitu untuk keselamatan. Terus yang kedua, mengapa ada peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Ini suatu peraturan. Di dalam peraturan ini ada sebuah keyakinan kelas, yaitu keyakinannya apa? Untuk kesehatan dan keselamatan. Itulah keyakinan kelas. Terus yang berikutnya, mengapa harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Di dalam peraturan ini juga ada keyakinan kelas. Itu yang terdapat di dalam peraturan itu apa Ibu Bapak? Yaitu rasa bertanggung jawab, menghargai sesama teman. Kalau kita datang tepat waktu, otomatis kita menghargai waktu teman yang lainnya. Menghargai diri sendiri juga menghargai yang lainnya. Itulah Bapak Ibu, perbedaan antara keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, ini untuk
mendukung motivasi instruksi itu kita harus kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan kelas untuk menggerakkan seseorang dibandingkan kita mengikuti serangkaian peraturan. Jadi nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan baik itu timbulnya dari dalam diri siswa, bukan berdasarkan dari peraturan terus hukuman, itu bukan ya. Timbulnya dari dalam diri siswa, dan keyakinan kelas itu harus kita sepakati bersama siswa. Keyakinan kelas itu bisa dibentuk dari permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kelas. Contohnya, kalau anak di dalam kelas itu membuang sampah sembarangan, nah, kita bisa mengambil keyakinan kelas apa, Ibu Bapak? Menjaga kebersihan. Berarti kita harus, keyakinan kelasnya itu apa Bapak Ibu? Kesehatan. Kalau kita membuang sampah sembarangan, otomatis kan ruangan kelas menjadi tidak sehat, bau sampah kemana-mana. Dan nilai keyakinan itu yaitu kesehatan. Terus berikutnya, ini ada peraturan kelas. Peraturan kelas ini dibentuk sebelum keyakinan kelas. Jadi ada peraturan kelas, baru ada keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas tidak bisa dijalankan dengan baik, berarti kita harus membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kan tadi datanya dari dalam diri siswa, yang akhirnya nanti akan menimbulkan lingkungan yang positif, lingkungan yang aman, nyaman, dan positif. Kalau itu dijalankan secara terus-menerus, akhirnya akan timbul budaya yang positif, budaya positif di dalam kelas ataupun di sekolah kita. Nah, ini ada beberapa soal. Coba Ibu Bapak jawab. Yang nomor 1 itu termasuk keyakinan kelas apa? Atau nilai-nilai kebajikan apa yang ditanamkan dari peraturan ini? Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Itu termasuk keyakinan kelas apa Ibu Bapak? Disiplin. Kalau mendidik anak ini ya, kalau kamu mau mengambil buku dari rak situ, kamu juga harus mengembalikan ke tempatnya. Itu berarti mendidik anak kamu. Bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu termasuk nilai keyakinan apa, Ibu Bapak? Coba toh, menghargai orang lain, keselamatan orang lain. Iya. Menghormati orang lain. Terus yang berikutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini keyakinan apa? Menghargai orang lain atau menghormati orang lain. Ya, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini keyakinan apa? Nilai-nilai apa yang terkandung di dalam peraturan itu? Dilarang melakukan kekerasan. Kalau kita melakukan kekerasan, otomatis anak akan merasa sakit. Kan? Kalau kita memukul anak itu kan akan merasa sakit. Berarti di situ nilai yang harus kita yakini, nilai kebaikan yang harus kita yakini itu apa? Kalau anak merasa sakit, otomatis tidak selamat kan? Ya, berarti keyakinan di situ yang ada keselamatan, menghargai orang. Dilarang menggunakan narkoba. Narkoba itu kan tidak baik untuk kesehatan kita ya. Berarti di situ ada nilai keyakinan. Iya, betul, kesehatan. Nah, berikutnya, bergantian atau menunggu giliran. Tertib, menghargai orang lain juga. Ya, menghargai orang lain, menghargai waktu ya.
Coba kita lihat. Menghormati orang lain, kesabaran. Ya. Di situ kalau menunggu giliran kan harus sabar ya, nggak boleh nyerobot asal saja nyerobot. Itu berarti melatih kesabaran. Nilai kebajikannya kesabaran, menghormati orang lain. Gunakan masker. Gunakan masker ini untuk apa? Kesehatan, keselamatan. Otomatis kita sehat juga selamat dari penyakit. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Iya, betul. Keselamatan dan keamanan. Dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan ini ternyata Bapak Ibu ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan menghukum. Ini maksudnya anak itu kalau melakukan kebaikan kita pasti memberi penghargaan, ya kan? Tapi di saat berikutnya kita lupa memberi penghargaan pada anak itu, anak akan merasa kecewa. Kalau anak merasa kecewa, dia merasa dihukum karena keinginannya tidak terpenuhi. Terus berikutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, kalau di dalam kelas itu kan biasanya kalau waktu mau pulang kelas itu bu guru kan bilang, ayo cepet-cepetan kalau bisa pulang kelas. Kalau bisa menjawab, bisa pulang, gitu kan? Ya. Di situ anak yang kurang bisa dan anak yang bisa tidak ada bedanya. Kadang anak apa istilahnya menjawab ngawur itu pun tepat jawabannya, ya kan? Akhirnya dia bisa pulang, padahal jawabnya itu ngawur, ya kan? Nah, itu berarti penghargaannya mengurangi ketepatan pada siswa. Terus berikutnya, penghargaan tidak efektif. Kalau anak setiap melakukan kebaikan itu diberi penghargaan, akhirnya lama-kelamaan anak itu seakan-akan kecanduan dengan penghargaan. Jaga nih kasarannya ya, jaga nih penghargaan, jaga nih pujian, jaga nih imbalan. Nah itu berarti tidak efektif untuk anak. Anak akan merasa ketergantungan dengan penghargaan itu sendiri. Terus berikutnya penghargaan merusak hubungan. Nah ini, kalau kita tadi ya sudah kita katakan, kalau kita tidak memberi penghargaan pada anak merasa kecewa, otomatis merusak hubungan antara guru dan siswa, antara anak dan orang tua. Karena anak tidak bisa mendapatkan keinginan apa yang dia inginkan. Mendapatkan keinginannya. Anak tidak bisa mendapatkan keinginannya, otomatis hubungan akan menjadi tidak baik. Terus berikutnya ini, ada beberapa tindakan guru. Ini termasuk hukuman atau konsekuensinya. Konsekuensi itu apa tadi? Sesuatu yang harus kita kerjakan. Nomor 1 ini menyuruh murid mencatat, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat datang di sekolah. Menyuruh murid mencatat, itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi itu datanya bisa dari dalam diri. Kalau hukuman itu dari orang tua, kamu salah, kamu harus dihukum, itu datanya dari orang tua. Berarti kalau menyuruh murid itu berarti termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Ya, kita lihat dulu ya, hukuman. Betul. Terus berikutnya, menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menyuruh murid, intinya menyuruh murid. Itu berarti suatu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Iya, betul hukuman. Meminta push up, meminta murid push up sebanyak 15 kali karena ke sekolah tidak memakai masker. Meminta murid push up. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu?
konsekuensi meminta sama menyuruh sama ya Ibu? Meminta sama menyuruh sama, berarti hukuman. Meminta murid mengganti kertas tugas rumah yang dicoret-coret. Mengganti kertas. Kalau kita mencoret-coret buku temannya, kita harus mengganti. Itu berarti konsekuensi apa hukuman? Iya, konsekuensi. Karena yang kita lakukan salah, jadi kita harus menggantinya. Itu berarti konsekuensi. Betul. Meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena tempat minumnya tersenggol. Ini hukuman apa konsekuensi? Iya, konsekuensi karena dia itu menumpahkan air di meja dan dia juga sendiri yang harus membersihkannya. Itu namanya konsekuensi. Ya, ada lagi ini Bapak Ibu. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam. Iya, hukuman ya Bu ya, karena kan dia tidak menggantikan apapun kan, dia tidak apa istilahnya, dia karena punya kesalahan mengenakan sepatu seharian yang sepatunya tidak berwarna hitam. Terus berikutnya menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan saat pelajaran PJOK. Lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali. Hukuman mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali. Ada kata-kata itu. Mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali. Ada 2 kali. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Kalau tidak ada kata-kata 2 kali, itu bisa dimasuk hukuman. Tapi kalau ada kata-kata 2 kali, ini termasuk hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Ya, konsekuensi. Hampir sama ya Bapak Ibu, hukuman dengan konsekuensi. Bingung ya kita membedakannya? Iya. Hukuman itu kalau kita melanggar peraturan itu pasti mendapat hukuman. Hukuman itu nanti kan diberikan pada kita oleh orang lain. Ya, itu hukuman. Kalau konsekuensi itu kalau kita melakukan kesalahan, kita sadar untuk melakukan memperbaiki kesalahan kita. Itu konsekuensi. Terus berikutnya, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Ya, anak kalau dihukum itu rasanya sakit ya Bu ya. Coba perhatikan dulu kalau kita masih sekolah dulu kan kita dihukum. Berdiri di depan kelas sampai pulang. Berdiri di depan tiang bendera di tengah lapangan panas-panas sampai pulang. Itu menyakitkan ya Ibu Bapak? Ya. Kalau dengan konsekuensi sesuatu itu terjadi tapi tidak menyakitkan. Kita sadar kalau kita salah, jadi kita harus memperbaiki konsekuensi. Terus membuat anak sakit. Ya, baik itu fisik atau hatinya itu mesti sakit kalau ada. Terus berikutnya anak membenci kedisiplinan. Kalau anak diberi hukuman, justru anak tidak akan merasa disiplin. Karena apa? Dia merasa dipaksa. Padahal kedisiplinan itu harus timbul di dalam diri anak sendiri. Harus termotivasi. Kita harus mempunyai motivasi internal di dalam diri anak sendiri. Jadi tidak perlu dipaksa. Ya, hukuman itu bukan paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau anak sudah kecewa karena dihukum, dia pasti akan menyakiti dirinya sendiri. Ada memukul dirinya sendiri. Pernah Bapak Ibu lihat? Karena saking kecewanya dirinya karena dihukum, berarti akhirnya dia melampiaskan sikapnya kepada dirinya sendiri. Itu mendorong anak menyakiti diri sendiri.
Terus berikutnya konsep diri yang buruk. Akhirnya dia mempunyai pemikiran yang buruk terhadap dirinya sendiri. Bolak-balik aku dihukum ini. Berarti aku bocah sing apik, bocah sing buruk. Dia otomatis mempunyai pemikiran atau konsep yang buruk terhadap dirinya sendiri. Terus berikutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Kadang anak itu kalau dihukum di rumah, kok pakaianmu kok kotor sekali? Kenapa? Dia tidak mau mengaku sama orang tuanya. Padahal di sekolah tadi dihukum sama bapak ibu gurunya, suruh apa istilahnya, push up atau suruh berguling-guling di tanah atau suruh berlari sampai kakinya capek. Itu kadang dia itu tidak mau menceritakan pada orang tuanya. Dia selalu menyembunyikan kesalahannya kalau dia telah dihukum. Terus ini yang berikutnya, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ya, anak kalau dihukum itu pasti dia merasa bersalah. Dia merasa tidak dihargai karena sikapnya itu dianggap merugikan orang lain. Terus yang konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Konsekuensi ini memang secara waktu yang pendek itu membuat anak itu tidak nyaman. Karena apa? Karena dia harus melakukan sesuatu yang akibat dari perbuatannya itu. Dia harus melakukan akibat dari perbuatannya itu. Dia merasa tidak nyaman jangka waktu yang pendek, tapi lama-kelamaan itu nanti dia akan terbiasa. Terus anak menghargai disiplin. Berikutnya, stimulus tanggapan. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau anak bisa melakukan atau memperbaiki diri, otomatis lama-kelamaan dia nanti akan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dengan teman-teman yang lain. Konsep diri yang baik. Konsekuensi ini nanti akan menimbulkan konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Peraturan itu kan harus diterapkan. Ya. Jadi anak itu berusaha untuk mematuhi peraturan kalau ada konsekuensi. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kadang anak itu kalau dia melakukan kesalahan terus memperbaiki kesalahannya, kadang teman-temannya itu mau mengasingkan dia untuk sementara waktu. Teman-temannya akan berpikir, oh bocah dulu memang harus mengkahni bayimu saiki dia ikut membersihkan. Nah, seakan anak-anak yang lain itu berpikir nggak usah beres dulu, cuma sembronoan. Memang anak-anak yang lainnya berpikir seperti itu. Mau dia malu ketularan. Ya, itu yang termasuk konsekuensi. Terus berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Anak melakukan sesuatu, entah itu baik atau buruk, itu pasti mempunyai tujuan. Kadang kita itu melihat anak itu melakukan kesalahan itu satu tindakan yang buruk. Nah, padahal dia itu mempunyai tujuan. Mungkin dia itu kurang kasih sayang. Akhirnya sikapnya itu selalu mengganggu temannya. Sikapnya itu selalu mengecewakan. Sikapnya itu selalu merugikan temannya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi anak itu melakukan kesalahan itu dia pasti punya alasan. Jadi kita jangan sampai selalu anak membuat kesalahan langsung kita hukum. Jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu. Kita harus menanyakan dulu alasan-alasan dia. Kenapa dia melakukan suatu kesalahan? Bila ini
cinta dan kasih sayang. Setiap anak itu pasti membutuhkan cinta dan kasih sayang. Power ini kekuatan, penguasaan. Setiap anak yang mempunyai kelebihan, mempunyai prestasi, dia ingin dihargai, ingin diakui. Terus survival ini kelangsungan hidup, bertahan hidup. Ini biasanya berhubungan dengan fisik, yaitu rumah, makan. Untuk mempertahankan hidupnya dia butuh makan, rumah. Fun ini kesenangan. Kadang anak itu melakukan sesuatu itu karena dia senang. Apalagi anak SD itu sukanya bermain. Itu kalau anak sudah bermain itu berarti dia sudah merasa freedom, kebebasan. Kadang-kala anak itu juga ingin bebas, tidak mau ditekan. Dia ingin bisa mengatur dirinya sendiri. Dia tidak ingin dikendalikan oleh orang lain. Nah, itulah kebebasan. Kebutuhan dasar manusia. Ini ada soal seperti ini, Bapak. Ada beberapa soal nantinya. Coba dulu Bapak perhatikan. Di sini ada soal ini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Ini kebutuhan apa yang dipenuhi oleh anak itu, Ibu Bapak? Kebutuhan dasar apa yang harus dipenuhi anak itu? Gak boleh bersenandung. Padahal dia itu suka menyanyi dan senang. Suka menyanyi, suka dan senang menyanyi. Makanya kelas harus tenang. Apa? Dia punya kemampuan menyanyi kan berarti? Berarti kebutuhan apa yang dia butuhkan? Kesenangan? Tidak ada suara. Padahal kan suka. Aku suka dan senang menyanyi. Iya. Kalian itu ya berubah kebebasan. Suka menyanyi. Dia tidak mau dikekang di situ. Tidak boleh bersenandung, kan berarti dikekang dia. Kelas harus tenang. Dia harus suka menyanyi. Dia ingin bebas. Mas kerja tidak menginginkan kalau itu nanti akan mengganggu teman yang lain. Berikutnya ya Bapak. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit baru. Ya, jepit baru. Minta perhatian, kasih sayang. Kita lihat ya Ibu Bapak. Betul apa? Betul jawaban Ibu Bapak. Ya, betul sekali. Cinta, kasih dan sayang. Cinta, kasih sayang. Terus berikutnya, aku bosan. Masa belajar cuma gitu saja? Dengerin ibu guru aja. Kebutuhan apa Ibu Bapak? Ada kata-kata bosan. Belajarnya cuma gitu-gitu saja. Dengerin ibu guru saja. Tadi kebutuhannya ada cinta dan kasih sayang. Di sini apa? Bosan. Ada rasa bosan. Berarti apa Ibu Bapak? Ingin bebas. Ingin bebas. Terus berikutnya, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Ini kebutuhan apa Ibu Bapak? Sebel apa? Gambarku rapi. Ditutup sisa. Power tadi ya,
penguasaan ya. Gambarnya kan gak apik. Gambar api atau gambar baik atau tidak itu kan termasuk penguasaan anak. Penguasaan. Lanjutkan ya. 5 posisi kontrol. Di sini 5 posisi kontrol itu ada yang satu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat yang keempat itu monitor atau pemantau, yang kelima itu manajer. Penghukum ini guru akan berkata lebih keras, lebih menyakitkan anak dengan kata-kata menghardik, menyakiti, menyindir dan sebagainya. Ucapannya akan keras. Dan di sini penghukum di sini posisi penghukum, guru percaya dan yakin cara dialah yang nanti akan pembelajarannya akan berhasil. Dengan cara dialah pembelajaran itu akan berhasil. Itu posisi penghukum. Jadi tanpa dia pembelajaran itu tidak akan berhasil. Maka dia dengan cara menghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti dan sebagainya. Terus membuat merasa bersalah. Kalau anak sudah merasa dirinya bersalah, itu nanti otomatis anak tidak punya rasa percaya diri. Dia merasa kalau dirinya itu tidak berguna, tidak dihargai, dan bahkan dia merasa dirinya itu telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Di dalam posisi pembuat merasa bersalah ini, guru akan berkata lebih lembut, tapi di dalam kesunyiannya itu menunjuk, dalam kesunyiannya itu membuat murid atau siswa merasa bersalah dan tidak dihargai. Itu membuat merasa bersalah. Terus berikutnya teman. Di posisi kontrol ini, guru sebagai teman. Guru tidak pernah menyakiti teman. Tapi di sebagai teman ini ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Kalau di sisi positifnya itu akan terjalin hubungan baik antara siswa dan guru. Tapi di sisi negatifnya itu nanti kalau suatu saat guru tidak memenuhi kemauan siswa, siswa akan merasa kecewa. Kalau kecewa otomatis hubungan guru dan siswa akan renggang. Nah, selain itu, siswa akan terbiasa jaga nih, istilahnya istilahnya jaga nih, iya, ketergantungan pada guru itu. Karena menganggap gurunya itu teman, dia selalu menolong dia. Akhirnya siswa itu merasa ketergantungan. Terus yang berikutnya pemantau. Di posisi pemantau ini, guru itu mengontrol siswa melalui data, melalui catatan dan data itu suatu bukti tentang perilaku siswa yang diawasi atau yang diambil. Di sini tindakannya bisa Ibu Bapak lihat. Terus yang berikutnya manajer. Manajer di sini guru itu sebagai posisi yang paling tinggi. Dia itu bisa memberikan siswanya untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Dia memberi kebebasan siswa untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Dia percaya pada siswa kalau dia bisa berbuat yang baik. Itu manajer.
Nah, diharapkan di sini guru itu posisinya sebagai manajer. Kalau anak tetap melakukan suatu kesalahan atau tidak sesuai dengan aturan, guru bisa sewaktu-waktu menggunakan posisi pemandu atau pemantau. Kalau siswa sudah siap untuk melakukan perbaikan atau restitusi, itu guru harus bisa kembali ke manajer. Kalau anak belum siap diajak restitusi atau diajak diskusi, guru bisa kembali ke posisi teman atau. Tapi yang lebih baik dari kelima posisi kontrol ini, guru sebaiknya menjadi manajer. Karena ini nanti mendidik anak berkarakter baik, mendidik anak mandiri, disiplin, berkreasi, berkreatif, merdeka belajar. Yang akhirnya dia mendapatkan kemerdekaan. Ketiga, restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau siswa melanggar peraturan, itu guru tidak boleh langsung menyalahkannya. Kita harus menciptakan kondisi normal dulu pada anak itu, agar anak bisa memperbaiki kesalahannya. Jangan langsung dihukum. Karena apa? Di saat anak mempunyai kesalahan, itu otomatis emosi anak meluap. Kalau kita menghukum, anak justru akan kecewa, sakit hati. Jadi kita kondisikan dulu. Seperti apa? Kondisikan dulu keadaannya biar normal. Segitiga restitusi. Namanya saja segitiga itu. Berarti ini bentuknya juga segitiga. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kalau anak membuat kesalahan, itu kita harus menstabilkan identitasnya. Jadi anak membuat kesalahan itu kan pasti dia takut, merasa emosinya tidak stabil, takut nanti kalau dimarahi bapak ibu guru, takut nanti diejek temannya. Itu kita menstabilkan dulu identitas dia. Kita normalkan dulu supaya dia tidak takut lagi, supaya dia tidak emosi lagi. Jadi kita tidak boleh langsung memberi umpan. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Setelah kita menstabilkan identitas, setelah anak merasa tenang, merasa tidak emosi lagi, merasa tidak takut lagi, kita baru menanyakan tindakan yang salah itu tadi. Kenapa? Contohnya seperti ini. Kenapa kok kamu terlambat? Ada apa? Ada masalah? Ya. Jadi kita menanyakan alasannya dulu. Kenapa dia terlambat? Ada alasan apa kok dia bisa terlambat? Kita tidak boleh langsung memberi apa istilahnya hukuman atau tindakan-tindakan yang menyakitkan anak. Terus berikutnya, setelah kita memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan alasannya, kita menuju ke menanyakan keyakinan. Kalau sudah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah sudah kita lakukan, anak otomatis sudah merasa tenang, kita sudah mengetahui alasannya, jadi kita bisa melakukan atau menanyakan keyakinan. Tindak lanjut yang harus dia lakukan itu apa? Kalau kamu tahu kesalahannya ini, berarti kamu harus memperbaikinya. Tindak lanjutmu apa? Itu berarti menanyakan ya, apa yang harus kamu lakukan dengan sikap kamu seperti ini. Itu yang kita lakukan. Menanyakan ya. Ini contoh restitusi yang sudah saya lakukan di sekolah saya, di kelas saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulistiani, calon guru penggerak angkatan 4 dari SDN Nusa 1 Tarakan, Kabupaten. Pada modul 1.4 ini, saya akan melaksanakan praktek segitiga distribusi. Ada langkah-langkahnya, yaitu 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Yuk kita ikuti videonya berikut ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini berikutnya pemaparan hasil aksi budaya positif yang sudah saya lakukan 2 hari yang lalu. Ya, membiasakan literasi bicara 2 bahasa.
narasi berbicara melalui dua bahasa. Itu juga dari rencana aksi nyata yang akan saya lakukan. Di rencana aksi nyata ini saya mempunyai tujuan, mempunyai alasan mengapa saya melakukan kebiasaan literasi berbicara menggunakan dua bahasa. Alasannya, di sini nanti kan akan ada bandara internasional yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita harus melakukan perubahan. Nah, karena adanya bandara itu nanti bahasa Inggris sangat diperlukan agar nanti anak-anak bisa berkomunikasi dengan sesama warga sekolah ataupun masyarakat yang lainnya. Selain itu berdasarkan pengalaman, teman saya itu pernah pandai dalam menulis, tapi dia tidak dapat untuk berbicara bahasa Inggris. Yang mungkin saat pengalamannya kurang, jadi dia tidak bisa menggunakan bahasa Inggris secara sempurna, menggunakan oral atau secara lisan. Jadi dari teman-teman seperti itu, saya mengambil inisiatif ingin melakukan setiap anak, saya ingin mereka bisa berbicara bahasa Inggris, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada tujuan saya. Ya, tujuan saya ini untuk membiasakan anak, membiasakan budaya positif yang menggunakan dua bahasa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri. Jadi nanti anak bisa bertanggung jawab secara mandiri proses dan hasil pembelajaran yang sudah didapatkan di sekolah. Saya berharap anak-anak nanti bisa mempraktekannya setiap hari. Karena apa? Dalam bahasa Inggris itu kalau tidak dipraktekkan itu nanti tidak berguna atau useless. Sampai itu nanti juga akan mudah terluka. Di sini ada kelompoknya. Untuk kelas saya, ini kan aslinya harus dimulai dari kelas yang bimbing itu ya, Bapak. Jadi ini dimulai dari kelas 3 dulu, atau awalnya dari kelas 3 dulu. Nah ini untuk pembiasaan budaya positifnya itu saya mulai dari kelas 2 tentang
dan pelaksanaan masih nyata. Yang terakhir itu refleksi. Jadi refleksi nanti saya minta refleksi ke Pak atau Ibu guru satu orang dan siswa satu. Dari sini mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu atau menanggapi, silakan. Mungkin ada yang kurang dari penyampaian saya tentang membiasakan atau budaya positif yang akan saya lakukan di sekolah kita yang menggunakan dua bahasa. Jadi yang pertama nanti kita lakukan yang dulu, setelah itu menanyakan keadaan baru ucapan terima kasih. Cuma yang lebih sederhana, lebih simpel, jadi Anda pasti bisa. Ya. Tadi disampaikan Mbak juga bisa tolong jawaban Ya, terima kasih Pak Tati. Untuk anak-anak yang menyapa, boleh menyapa temannya sendiri, Bapak Ibu juga boleh menyapa sama Bapak Ibu. Biasanya anak-anak menyapa good morning sir, good morning Mr. Tati. Nah itu anak harus juga harus menjawab good morning student. Itu jawabannya. Kalau Pak Adi bilang sama anak good morning student, berarti anak juga bisa menjawab good morning Mr. Tati. Ada lagi yang ditanyakan? Iya. Mereka siapa dulu masukan masing-masing. Kita tidak tahu hasilnya gimana. Mereka dikondisikan untuk menyaksikan. Mereka pas sila yang berdepan mungkin sadang atau mungkin teman-teman masuk ke ruangan. Ternyata kita juga tahu sudah kalau juga nanti teman-teman juga seandainya ada hal dari struktur namanya seperti apa artinya hal apa itu bisa itu memang aksi nyata itu harus nyata gitu Bapak Ibu. Jadi nanti ini kan masih rancangan, jadi nanti aksi nyatanya Bapak Ibu bisa melihat langsung ke kelas ataupun anak-anak yang di luar kelas. Jadi bisa dilaksanakan sebelum pembelajaran ataupun sewaktu istirahat atau di luar kelas. Jadi harus dilaksanakan. Nanti bisa Bapak Ibu. Ada lagi mungkin ada pertanyaan atau yang menambahkan Bapak Ibu? Jadi Pak Oki mungkin perlu penambahan kosakata itu kan baru berkembang pulangnya apakah masih berkembang lagi kan ya. Terus nanti mungkin akan beli jajan bahasa yang itu bagaimana kebetulan itu saya lakukan sama Mas. Ya, tapi mungkin akan belum terbiasa karena bahasanya masih asing Pak. Jadi nanti kalau biasa makanya budaya positif itu kan perlu
mungkin pesan dari pilihan atau apa itu bahasa Inggrisnya itu mungkin ya, mungkin kalau di tulisan bahasa Inggris anak mungkin tahu oh ini lah batu ini ini atau kopi mungkin terima ya untuk itu memang namanya itu berbahasa berarti yang saya maksud ini bahasa Inggris jadi kalau anak tidak paham bahasa Inggrisnya kita harus mentransfer ke bahasa Inggris termasuk bahasa kan juga begitu harus menggunakan dua bahasa Inggris. Sudah ada yang lain? Pak Tony gimana? lanjut
bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Bu Yulistiani sudah menerapkan budaya positif penggunaan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di sekolah, yaitu di SDN Guru Sari 1. Anak-anak sudah mulai menerapkan menyapa guru menggunakan bahasa Inggris, menanyakan kabar, dan mengucapkan terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Bapak Ibu, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya. Ya. Bagaimana cara untuk menciptakan disiplin pada siswa? Ya. Untuk menciptakan disiplin pada siswa, yang pertama kita lakukan yaitu kita harus membiasakan anak untuk bersikap baik. Yang pertama kita lakukan yaitu membiasakan anak tetap rutinitas bersikap baik. Yang kedua itu kita harus bisa menjelaskan pentingnya kita bersikap disiplin. Terus yang ketiga, bersikap konsisten itu bersikap konsisten terhadap disiplin. Jadi kita harus terus-menerus melakukan kedisiplinan agar kita nanti membentuk budaya yang positif. Terus yang berikutnya, kita tidak boleh keras terhadap anak jika anak melakukan kebaikan. Itu Bu Zulfa yang bisa saya sampaikan. Gimana? Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi?
Iya, terima kasih. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengevaluasi kegiatan aksi nyata yang sudah saya lakukan di dalam kelas tentang pembiasaan budaya positif melalui literasi berbicara dua bahasa, ternyata ada satu hal yang perlu diperbaiki, yaitu tentang kosakata. Setelah saya mengamati kegiatan anak-anak di dalam kelas tentang berbicara mengenai how are you today, good morning, and thank you, anak-anak merasa bosan. Maka perlunya penambahan kosakata secara berkala. Untuk menghadapi masalah itu, saya harus koordinasi dulu kepada Bapak Kepala Sekolah di saat rapat dinas setiap bulannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendra Gilang Saputra, guru kelas 3 SDN Bulusari 1, sekaligus rekan kerja dari Bu Yulistiani. Saya senang dan paham tentang budaya positif yang sudah diajarkan oleh Bu Yulis, apalagi setelah pemaparan beliau tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan praktek segitiga restitusi. Terutama budaya positif tentang pembiasaan literasi berbicara dua bahasa, yaitu bahasa Inggris sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana bahasa Inggris sangat cocok untuk diterapkan di SDN Bulusari 1, karena di daerah Tarokan ini akan didirikan bandara internasional. Jadi, untuk berkomunikasi dengan berbagai orang yang akan datang di tempat kami, itu sangat memerlukan bahasa Inggris. Terima kasih Bu Yulistiani. Semoga program yang akan direncanakan akan berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk siswa-siswi SDN Bulusari 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah aksi pengimbasan budaya positif dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.